Inilah perjalanan gila yang mengubah sejarah selamanya. Bayangin Roma ribut, penuh intrik, dan dari tengah kekacauan itu muncul Julius Caesar. Seorang jenderal nekat yang berani bikin keputusan yang orang lain cuma bisa pikirin. Dari kemenangan brutal di Galia sampai dukungan rakyat yang makin besar, Caesar jadi tokoh yang bikin musuh panas dingin. Momen paling gila datang ketika dia berdiri di tepi sungai Rubicon, sadar kalau satu langkah bakal memicu perang saudara. Tapi dia tetap maju. Roma berubah total setelah dia menang. Reformasi besar, kalender baru, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Tapi di balik tepuk tangan, bisikan ketakutan makin keras. Senator yang dulu menghormatinya mulai gelisah, takut kalau Caesar bakal jadi raja pertama Roma. Ketegangan itu pecah di suatu pagi bulan Maret, ketika Caesar masuk ke sidang tanpa curiga. Dalam hitungan detik, teman berubah jadi pengkhianat, dan dia ditikam berkali-kali sebelum sempat melawan. "Itu, Brut!" Bukan cuma kalimat terakhirnya, itu simbol pahit bahwa pengkhianatan paling sakit datang dari orang yang dipercaya. Meski tubuhnya tumbang, warisannya justru melahirkan era baru Roma. Bayangin dunia kacau tapi muncul satu sosok yang ngerubah segalanya, dan kita kadang lupa kalau semua berawal dari seorang pemuda bernama Octavianus, anak angkat Julius Caesar yang tiba-tiba harus memikul beban kekuasaan setelah ayah angkatnya terbunuh. Dari cowok muda yang awalnya diremehkan, ia justru bangkit menata strategi dan pelan-pelan menyingkirkan para pesaingnya sampai akhirnya nama baru disandangnya, Augustus, sang pemimpin pertama Kekaisaran Romawi. Di bawah tangan dinginnya, Roma yang penuh perang saudara akhirnya tenang, jalan-jalan dibangun, perdagangan hidup lagi, dan rakyat mulai ngerasain stabilitas yang udah lama hilang. Augustus bukan cuma jago politik, tapi juga ngerti cara bikin rakyat merasa aman, mulai dari reformasi hukum sampai menjaga tentara tetap loyal. Meski hidupnya dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan tekanan gila jadi penguasa tunggal, ia tetap jalan terus, nunjukin kalau kekuasaan terbesar lahir dari ketenangan kepala dan kesabaran. Dan pada akhirnya, warisan terbesarnya bukan cuma kejayaan Roma, tapi bukti kalau pemimpin besar lahir dari keberanian menghadapi kekacauan dengan hati yang tetap teguh. Kadang hidup terasa berat, bahkan bagi seorang kaisar. Tiberius tahu persis rasanya hidup dalam bayang-bayang harapan yang terlalu besar. Sejak kecil ia didorong menjadi pemimpin meski hatinya lebih suka menyendiri. Ia bukan prajurit yang haus kemuliaan, tapi Romawi memaksanya terus maju. Setelah Augustus mengangkatnya sebagai penerus, Tiberius memimpin dengan hati waspada, menata pemerintahan, menjaga batas kekaisaran, namun selalu curiga pada orang di sekelilingnya. Lambat laun tekanan politik membuatnya menjauh, hingga ia meninggalkan Roma dan tinggal di Capri, sebuah pulau yang baginya terasa lebih aman dibanding istana yang penuh intrik. Dari jauh ia tetap memegang kekuasaan, meski rakyat mulai melihatnya sebagai sosok dingin yang tak lagi peduli. Pada akhir hidupnya, Tiberius bukan diingat sebagai kaisar yang gagal, tetapi sebagai pemimpin yang terjebak antara kewajiban dan keinginan untuk tenang. Kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan orang paling kuat pun bisa tersesat dalam tekanan yang tak pernah mereka minta. Berani bayangin hidup di bawah kaisar yang tiap hari makin sulit ditebak. Itulah Romawi saat Caligula berkuasa. Awalnya dia disambut seperti pahlawan muda, tapi semua berubah setelah dia sakit parah, seolah ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Sejak itu, istana terasa seperti tempat penuh rahasia gelap. Caligula mulai bertingkah seperti dewa, membuat peraturan aneh, dan menghukum orang hanya karena salah bicara. Desas-desus beredar bahwa ia berbisik pada bayangan di malam hari, dan konon pernah memerintahkan kuda kesayangannya jadi pejabat tinggi. Rakyat takut, senator gemetar, dan pengawal istana berjalan di lorong dengan rasa was-was. Setiap hari, semua menunggu, siapa korban berikutnya? Hingga suatu malam, rencana besar diam-diam disusun.
Sebuah pengkhianatan dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Dan ketika pintu lorong istana itu tertutup, Caligula akhirnya menemukan musuh yang bahkan ia tak bisa kendalikan, rasa takut yang ia ciptakan sendiri. Bayangin ini, seorang pincang yang diremehkan jadi kaisar. Claudius lahir dari keluarga bangsawan Romawi, tapi sejak kecil ia dianggap lemah karena gagap dan kondisi fisiknya. Justru karena itu, keluarganya mengabaikannya dari urusan politik, dan ia tumbuh jadi pengamat yang diam-diam sangat cerdas. Lalu segalanya berubah setelah Caligula, kaisar sebelumnya, tumbang dan Praetorian Guard, menemukan Claudius bersembunyi di balik tirai istana, dan langsung mengangkatnya jadi kaisar. Banyak yang kira dia bakal jadi boneka, tapi Claudius membuktikan sebaliknya. Ia memperkuat pemerintahan, memperluas wilayah Romawi sampai Britania, dan memperbaiki sistem hukum. Meski hidupnya penuh intrik istana dan keputusan sulit, Claudius berhasil mengubah pandangan orang. Dari sosok yang diremehkan menjadi pemimpin yang dihormati. Kisahnya ngingetin kita bahwa kadang orang yang paling dianggap nggak mungkin, justru yang membawa perubahan besar.